Halo sahabat podcast, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali pada siang hari ini. Kami hadir dengan salah satu narasumber. Beliau saat ini sebagai memimpin lapas kelas 2B Sorong. Beliau sudah memiliki perjalanan karir yang cukup panjang. Sebelumnya sebagai kepala keamanan lapas Fak-Fak, kemudian juga pernah bertugas di Mataram dan pernah juga bertugas tentunya di Jayapura. Tadi beliau bercerita kepada saya bahwa cukup menarik hal-hal dalam menggeluti tugasnya. Nah, bagaimana dan apa yang akan dilakukan selama ini untuk Lapas Sorong, mengembangkan Lapas Sorong khususnya. Ikuti perbincangan kami bersama Bapak Gustaf N.A. Rumaikov SH.MH. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat-sehat ya, Pak ya? Sehat. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami, Pak. Gimana sekarang Lapas Sorong, perkembangan untuk penghuninya sekarang, Pak, Lapas Sorong? Ya, untuk Lapas Sorong saya sudah 2 tahun 7 bulan. Oh, 2 tahun 7 ya. 2 tahun 7 bulan berada di Sorong. Untuk Lapas Sorong hari ini jumlah penghuninya 285. 285 semua. 285. Kemudian kita juga dalam proses pembinaan terkait dengan sistem pembinaan narapidana yang diatur dalam revitalisasi sistem pembinaan narapidana yang diatur dalam Permenkumham nomor 35 tahun 2018. Itu bagaimana yang menjadi ukuran adalah bagaimana kita menilai perilaku daripada warga binaan. Dari hasil penilaian perilaku, kemudian di situ ada standar-standar risiko, tingkat risiko yang dinilai. Kemudian itu mereka, kalau tingkat risikonya rendah, maka mereka berhak untuk mendapat pembinaan. Pak, kalau untuk daya tampung sendiri dari lapas kelas 2B Sorong sampai sejauh ini seperti apa, Pak? Apakah sudah memadai atau memang sudah sangat tidak representatif seiring dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kriminal di Sorong Raya? Iya, baik. Terima kasih. Kita tahu bersama bahwa Sorong sebagai pintu masuk di mana lalu lintas orang begitu banyak di Sorong, sehingga itu diikuti dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Sehingga kita di Lapas Sorong yang kapasitasnya 224 orang, tetapi hari ini sudah terjadi overcrowded. Sudah over, karena kita di sini juga kita menangani dari Tamrau, Maibrat, kabupaten, kota, Raja Ampat, bahkan masih dari Sorong Selatan juga ada yang masih di sini. Pak, solusi setelah over itu apa yang diperjuangkan oleh Pak Gustaf sendiri? Terkait dengan over, kita yang pertama kita memindahkan. Kalau memang over, kita pindahkan ke beberapa lapas yang menurut kita memang tingkat huniannya rendah. Seperti di mana itu, Pak? Seperti di Bintuni. Oh, di Bintuni ya. Fak-Fak ya. Itu kita pindahkan. Kemudian di sini kita pemenuhan terkait dengan hak-hak mereka. Nah, itu kita lakukan. Untuk hak-hak mereka, sehingga di sini setelah COVID-19 itu mereka juga ada asimilasi ya, karena COVID itu masih berlangsung, masih berlaku terus sejak tahun 2020, 2021, 2022
dan di 2023 sampai dengan bulan Juni. Oh, Jadi mereka yang 2/3 sampai dengan tanggal 31 ya Juni, iya. itu 2/3-nya sampai di situ mereka di asimilasi. Asimilasi artinya dia sudah tidak berada lagi di. Asimilasi ini mereka dirumahkan Iya. karena COVID, Iya. dirumahkan sampai dengan mereka punya hak pembebasan bersyarat atau mereka bebas. Artinya mendapat keringanan berarti ya Pak ya Iya. dari asimilasi itu Jadi ya. Berapa banyak Pak yang mendapatkan asimilasi kemarin karena kita COVID? Untuk COVID ini karena itu 2/3 mereka ini kan yang sampai dengan tanggal 31 Juni, jadi kita sudah ini kalau tidak salah kita sampai dengan ini sudah hampir 20-an lebih kita sudah. 20 lebih ya Pak. Pak sebenarnya tujuan dari penahanan para napi itu sebenarnya hakikatnya apa sih Pak? Apakah membuat mereka supaya jerah atau ada tujuan-tujuan tersendiri dari lapas sendiri? Jadi kita sebagai institusi penegak hukum yang melaksanakan tugas untuk pembinaan pelanggar hukum. Jadi sebenarnya ada pemahaman bahwa seolah-olah kita yang menahan mereka. Yang sebenarnya itu kan mereka sendiri melakukan tindak pidana, kemudian berproses melalui baik kepolisian, kejaksaan maupun sampai dengan pengadilan. Dalam proses ini kan mereka sendiri yang berhadapan langsung dengan penyidik, penuntut maupun hakim. Dalam semua proses ini, di ujungnya kan harus ada kepastian hukum. Waktu mereka masih berstatus tahanan, kita melaksanakan fungsi pelayanan dan perawatan tahanan. Dalam fungsi pelayanan dan perawatan tahanan, kenapa itu harus dilakukan fungsi ini dengan baik? Karena di situ terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia, di mana mereka dengan sistem peradilan yang murah dan biaya yang murah dan cepat, itu sehingga terpenuhi apa yang menjadi hak asasi mereka yang harus kita protek. Kalau memang dia bersalah, maka secepatnya ada kepastian hukum di situ. Sehingga kalau dia tidak bersalah, ya dia pulang. Kalau memang bersalah, maka di statusnya dari penahanan, setelah ada putusan ingkrah, maka dipindahkan sebagai narapidana. Dan di situ tugas kita untuk melakukan pembinaan. Pada saat berstatus napi itu di pembinaan yang terus dilakukan ya Pak ya. Artinya bahwa mungkin di situ akan yang mengajukan seperti ada potongan tahanan, itu dari mana Pak biasanya? Potongan tahanan itu ikutan dari mereka. Jadi begitu mereka ditahan dari pihak kepolisian, mulai haknya dirampas untuk ditahan dalam proses hukum, sampai dengan mereka ada putusan yang sudah inkrah, maka di situ mereka jadi 6 bulan setelah ditahan, itu sampai dengan putusan, maka dia berhak untuk mendapat pengurangan masa pidana. Berarti di situ aturan-aturannya sudah jelas. Aturan hukumnya apakah dia mendapatkan potongan tahanan atau tidak gitu ya Pak ya. Sudah jelas. Oke. Pak, selama ini ngurus apa sih susahnya, masalah apa yang paling sering dialami Pak Gustaf pada saat mengurus para napi di lapas ini? Sebenarnya kalau mau dilihat ya itu senilah kita dalam seninya melaksanakan tugas itu, karena bagaimana kita menyatukan perbedaan cara pikir, cara pandang orang yang begitu banyak. Ketika dia melakukan satu kesalahan atau pelanggaran hukum, dia merancang satu kejahatan. Saya sering katakan bahwa mereka itu, jangan kita anggap mereka itu tidak mengerti atau bodoh. Mereka itu orang pintar, karena pintar dia bisa merancang satu kejahatan. Karena kejahatan itu kan dia harus mau melakukan kejahatan, dia sudah punya perhitungan waktunya, kapan dia laksanakan, bagaimana ketika dia harus misalnya dia bisa menghindar dan lain sebagainya. Begitu juga ketika mereka di dalam lapas dengan banyak karakteristik mereka ini, kita bagaimana untuk melakukan pembinaan untuk mereka. Jadi di saat ini itu ada sistem pembinaan narapidana yang baru.
Itu dikenal dengan ada SPPN, sistem pembinaan penilaian perilaku narapidana. Jadi dari SPPN ini petugas lembaga itu ketika mereka masuk, kita bagi kepada petugas yang ditetapkan melalui surat keputusan sebagai wali-wali. Oh, iya. Jadi di dalam lapas itu ada wali. Jadi dari petugas ini jadi wali, mereka kita bagi. Dari warga binaan itu kita bagi kepada wali-wali siapa-siapa membawai berapa kliennya siapa-siapa. Penilaiannya itu dilakukan setiap hari. Oh, dari para wali itu ya, yang menilai mereka. Yang dinilai apanya ya, Pak? Apa saja? Perilaku mereka, bagaimana mereka perilaku, misalnya mereka harus tertib mengikuti ibadah, waktu kegiatan di dalam harus mereka patuh dari perintah dari petugas, mereka harus berpakaian yang sopan, mereka tidak teriak-teriak. Jadi semua hal kecil itu dinilai. Itu nantinya akan jadi pertimbangan untuk mengajukan seperti ada potongan tahanan gitu ya Pak ya? Jadi dari hasil penilaian itu, di situ jadi mereka dari penilaian itu kemudian nanti ditindaklanjuti dari Balai Pemasyarakatan. Dari Balai Pemasyarakatan juga melakukan home visit. Mereka melakukan penelitian kemasyarakatan itu, mereka ambil data di lapas, kemudian mereka cross data itu ke alamat yang bersangkutan. Pak, biasanya untuk napi apa Pak yang biasanya akan susah mendapatkan remisi? Remisi ketika pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 99 yang lalu itu sudah dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, maka semua produk yang lama terkait siapa yang bisa mendapat remisi, siapa yang tidak, itu kemudian itu sudah gugur semua. Oh, jadi yang berlaku sekarang seperti apa? Sekarang yang berlaku, semua warga binaan berhak mendapat remisi. Oh, semuanya punya hak ya? Punya hak tanpa ada penilaian. Gitu. Tapi cuma untuk pengecualian tertentu, dalam pemberian misalnya dia dapat untuk dapat asimilasi karena COVID atau dapat hak lain, itu untuk narapidana tindak pidana tertentu memang tidak bisa diberikan. Seperti apa Pak misalnya? Seperti korupsi. Korupsi. Kemudian kejahatan transnasional. Itu yang tidak mendapatkan kemudian narkotika di atas 5 tahun, perlindungan anak. Gitu. Tidak akan dapat remisi. Jadi mereka itu bukan tidak dapat remisi, maksudnya untuk dapat hak-hak lain, contohnya mereka diikutkan dalam program tertentu, itu karena pasal-pasal yang mengatur itu mereka belum boleh. Belum boleh ya Pak ya. Pak, terkait untuk ini sering banyaknya isu-isu atau rumor-rumor bahwa biasanya oknum di lapas juga sering bermain, artinya bisa meloloskan, jadi dia tidak menyelami hukumannya karena adanya unsur misalnya suap dan sebagainya. Itu tanggapan Pak Gustaf sendiri seperti apa? Jadi kita hari ini saya berterima kasih dengan adanya broket seperti hari ini, itu kita bisa juga membantu membangun pemahaman di masyarakat bahwa dalam perubahan paradigma dalam pemasyarakatan itu sejak Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang nomor 12 tahun 95 itu berlangsung dengan sistem dan pola pembinaan yang berbeda sampai dengan revitalisasi sistem pemasyarakatan dengan lahirnya peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 tahun 2018, maka ada perubahan di situ. Kalau dulunya mereka harus menjalani pidana itu 1/3 ke 2/3 baru bisa diikutkan dalam program-program untuk bekerja dan lain sebagainya. Sehingga dengan berlakunya aturan seperti itu, maka kita melegitimasi orang-orang yang mungkin dia tidak bersalah, cuma waktu dia lakukan itu mungkin karena situasi tertentu yang membuat dia harus melakukan satu tindak pidana, itu ataupun dia mungkin contoh profesinya sebagai sopir, mungkin sebagai sopir untuk satu orang pejabat,
ketika parkir kendaraan di kompleks elit, dia mungkin keluarkan mobil dari garasi, tabrak anak tetangga yang mungkin juga itu orang yang berpengaruh di pemerintahan atau apa. Nah, kemudian dia mungkin dengan kekuasaan yang ada, mereka bisa mempidanakan yang bersangkutan lebih dari 5 tahun atau lebih dari misalnya 3 tahun 4 tahun yang seharusnya mungkin bisa dicarikan solusi lain. Nah, tetapi dengan kekuasaan akhirnya mungkin dia dipidana. Kalau kita mengacu pada sistem atau pola yang lama, maka kita melegitimasi dia sebagai orang jahat. Karena dia tidak punya, dia harus menunggu sampai memenuhi syarat dalam pidana ini baru dia bisa diikutkan dalam program pembinaan. Pembinaan dalam artian bahwa pembinaan asimilasi untuk kegiatan di luar lapas. Tetapi dengan revitalisasi pemasyarakatan, mereka yang berkelakuan baik dan di luar dari aturan yang beberapa pasal itu, mereka bisa diikutkan dalam program pembinaan di luar lembaga. Misalnya, macam hari ini kita di Lapas Sorong, kita punya kebun, kita sewa lahan 6 hektar di Kilo 12. Di sana kita punya kebun. Di situ juga sebagian ada hampir 20-an lebih warga binaan yang setiap hari mereka bekerja di kebun. Jadi di situ kita ikutkan. Ada yang pidananya juga agak tinggi, tetapi dari hasil asesmen bahwa tingkat risiko dia untuk melarikan diri atau mengulangi tindak pidana itu kecil. Berdasarkan hasil analisa dari asesor baik dari lapas maupun dari Balai Pemasyarakatan. Maka dengan nilai rendah itu kita harus menempatkan dia untuk di tempat-tempat kerja yang dibuat oleh lapas. Artinya bahwa revitalisasi di pemasyarakatan sini lebih memanusiakan para napi ya, artinya bahwa konsepnya ya. Bagaimana untuk kita memanusiakan dia kembali. Yang tadi yang sopir itu contohnya yang sebenarnya orangnya baik gitu, mungkin karena dia sedikit mungkin karena lagi naas aja gitu sampai. Kebanyakan ketika misalnya dilakukan home visit, dilakukan penelitian kemasyarakatan ke lingkungan, tanya ini si A ini bagaimana? Wah Pak ini orangnya baik Pak, orangnya kalau di sini biasa bantu di masjid, di gereja misalnya. Cuma mungkin apes dia Pak. Lagi naas. Jadi itu yang tadi dia masuk sebagai. Jadi mereka itu ketika dilakukan penelitian kemasyarakatan, bahwa ternyata ini orang baik. Ya kita bisa ikutkan dalam program-program itu kita arahkan. Jadi harus mereka menunggu waktu tanpa harus menunggu seperti cara yang lalu. Begitu Pak. Pak, biasanya juga di lapas itu sering muncul kegaduhan ya antar para napi sendiri. Nah untuk mencegah itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita di lapas itu kita ada memilah. Ada yang kita kategorikan sebagai maksimum security, ada medium security dan minimum security. Kalau di luar dengan revitalisasi pemasyarakatan itu, setelah di asesmen mulai dari dia ditahan masuk ke lapas, itu dilakukan asesmen oleh asesor, itu sudah dipilah. Oh si A ini tingkat hasil asesmennya itu risikonya tinggi. Maka ini ditempatkan di lapas maksimum. Oh ini teroris, ini bandar narkoba, di super maksimum. Oh ini dia cuma kejahatannya mungkin yang biasa, ini di lapas medium. Ada yang lapas minimum atau lapas terbuka. Lapas minimum itu yang mana Pak? Yang kecil minimum, itu? Tidak, minimum kita di Papua dan Papua Barat belum ada. Belum ada ya? Itu lapas terbuka. Lapas terbuka ya? Jadi di dalam lapas terbuka itu, di sana itu seperti punya saung, mereka bisa beternak di situ, bisa memelihara ikan, bisa ternak, bisa berkebun. Jadi itu tanpa dipagar, tanpa ada tembok, cuma pagar biasa aja mereka di situ. Nah Pak, biasanya juga ada kasus-kasus misalnya napi kabur atau ada kesempatan mereka tidak kembali lagi, itu seperti apa untuk mencegah napi kabur itu Pak? Jadi ketika seseorang dia dikurung, maka naluri untuk melarikan diri itu ada. Pasti ada ya Pak ya, selalu ada ya. Siapapun dia cuma menunggu kita lengah, dia bisa melarikan diri. Disinilah bagaimana kita harus berperan mengajak dia untuk berpikir positif, supaya membangun satu pemahaman yang baik kepada dia bahwa misalnya lari itu tidak menyelesaikan masalah, hanya memperpanjang penderitaan saja. Karena
Misalnya dia pidana 5 tahun, dia jalani 1 tahun, terus kemudian kabur 4 tahun, dia tertangkap di tahun ke-6 karena mungkin pukul istri saja, masuk dengan pidana 6 bulan, ternyata register yang lamanya masih ada, masih sisa utang 5 tahunnya masih sisa. Akan menambah lagi Ya, akhirnya masa nambah di situ. tahanannya lagi ya, Iya. Pak ya, lebih panjang lagi. Itulah. Nah, itu yang bagaimana kita membangun pemahaman itu sehingga mereka ketika menjalani pidana mereka bisa tenang, mereka bisa menjalani itu sampai dengan selesai, sehingga tidak meninggalkan utang. Iya benar. Pak, yang membangun pemahaman tadi Pak, apakah melalui selalu diberikan arahan atau lewat ibadah atau bagaimana Pak dalam programnya? Jadi itu tergantung daripada bagaimana kepemimpinan seseorang, leadernya. Apakah dia bisa turun langsung untuk selalu memberikan pengarahan, kemudian ada di follow up dengan program-program yang nyata. Pak, kalau Pak Kalapas sendiri apa yang dilakukan selama ini? Kalau saya ya seperti itu. Tadi saya selalu apel, saya gabung antara petugas ini tadi juga baru pagi hari ini mengawali bulan ini juga seperti itu. Jadi saya dengan pegawai dan warga binaan saya jadikan satu. Di situ saya buat kasih pengarahan. Intinya apa Pak yang disampaikan? Disampaikan itu bagaimana kedudukan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan. Mulai masuk, bagaimana dia berproses, mulai dari tahanan sampai dengan dia jadi seorang narapidana, mulai di bagaimana pelayanan kita dari bagaimana dia dari tahanan sampai dengan dia jadi inkrah sebagai narapidana. Petugas lapas itu apa yang kita kerjakan, kemudian mereka sebagai warga binaan juga kita tidak melakukan penahanan untuk mereka karena kasus dia harus berada di sini karena putusan negara sekian tahun. Dia harus menjalani itu. Tugas kita membina dan dia juga harus menjalani dalam masa pidana yang negara sudah berikan itu. Dan kita tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan dia sebelum masa pidana ini selesai. Karena sanksinya juga berat ya untuk para pegawai. Itu berat ya Pak untuk kalau di dalam KUHP itu pasal 426 itu sudah atur jelas. Seorang penjaga tahanan membiarkan orang atau sengaja melarikan diri maka dipidana juga. Kan begitu. Ancaman hukumannya? Ya, ancaman hukumannya juga 2 tahun. Bisa lebih juga kalau memang itu kasus-kasus tertentu yang besar. Benar ya Pak ya. Seperti itu. Menarik sekali. Oh ya, kalau sekarang kita kan sudah provinsi juga ya, Provinsi Papua Barat Daya Pak. Apa ada rencana Pak Kalapas sendiri untuk di sini pengembangannya? Apa ada usulan atau seperti apa Pak? Kita karena vertikal dan saya lihat dari beberapa pengalaman itu kita dari Kementerian Hukum dan HAM itu lebih cepat menjemput bola dalam mengikuti program secara nasional ini. Itu begitu ditetapkan hampir kementerian kita yang langsung kemudian buka. Sudah ada rencana berarti peningkatan status? Kalau untuk lapas sih belum, tapi maksudnya mungkin perwakilan kantor wilayah misalnya. Cuma itu belum ada, kita masih di Papua Barat, tetapi yang dari pengalaman saya selama bertugas itu cepat dari Kementerian Hukum untuk menyikapi itu. Artinya Pak untuk tadi kan dikatakan over ya untuk di lapas Sorong sendiri. Sudah ada usulan misalnya seperti itu untuk peningkatannya lagi? Untuk peningkatan memang sejak tahun 2020 sudah kita buat usulan juga. Saya sudah datangkan konsultan, kemudian mereka sudah lakukan pengukuran, kita sudah kirim juga untuk ada peningkatan dan memang sudah dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahkan dari Sekretariat Jenderal juga itu sudah dimasukkan untuk dikerjakan di tahun 2024. Tapi hari ini dari PUPR yang mengerjakan karena proyeknya ya Pak. Karena kita salah satu kantor yang terbakar pasca kerusuhan 2019.
Itu ya, Pak, ya? kerusuhan 2019, sehingga itu perintah Presiden untuk PUPR membangun kembali. Direnovasi kembali. Jadi wujudnya seperti apa nanti, Pak? Apa lantai berapa? Sementara Lapas Sorong itu kantor teknisnya sudah dibangun, 2 lantai. Sekarang tahun ini mereka masuk dengan persiapan untuk kantor administrasinya. Oh, kantor administrasinya. Sekarang stafnya berapa banyak, Pak, yang bekerja? Kalau staf kita memang kurang. Kita kurang ya, Pak? 67 tambah CPNS 9 orang lagi. Kalau untuk petugas keamanan sendiri apakah sudah memadai atau belum, Pak? Sebenarnya kurang memadai juga. Kurang memadai ya? Masih kurang. Kalau kita mau bilang rasio, rasionya. Kita hari ini 1 regu itu 9 orang, ada yang 8 orang. Idealnya berapa, Pak, itu? Yang jaga, artinya yang jaga sekian ratus orang di dalam. Yang idealnya ya mungkin 1 regu bisa sampai 20 orang. Oh, harusnya 20 orang ya, Pak, ya. Jadi kalau misalnya suatu saat mungkin terjadi yang tidak diinginkan, ya memang karena kondisinya juga salah satunya betul ya, kurangan personil juga dari security. Memang kebanyakan kita minta penambahan juga, tetapi ya kemampuan untuk penambahan pegawai kan sampai hari ini kan masih segitu. Jadi bagaimana kita memaksimalkan apa yang ada. Apa yang ada ya, Pak, ya? Di samping itu kan kita harus berkoordinasi ke instansi samping kita, kepolisian maupun TNI. Tetap bekerja sama dengan instansi lain. Kolaborasi. Yang menarik juga untuk di lapas masih sering terjadi artinya mungkin untuk kasus narkoba gitu. Tidak menutup kemungkinan masih terjadi transaksi. Nah, untuk mencegahnya seperti apa itu, Pak? Jadi untuk narkoba ini kebanyakan kan pemainnya juga itu orang-orang yang punya kemampuan lebih, dan mereka ini juga kebanyakan punya jaringan. Khusus untuk kita di Lapas Sorong, sejak saya masuk tahun 2020 awal itu memang banyak sekali yang kita menghadapi dengan kasus-kasus yang narkoba ini. Di mana sampai dengan salah satu pegawai kita juga akhirnya dipecat karena terlibat juga, sebelum saya masuk dia terlibat juga bertransaksi, terlibat kerjasama dengan warga binaan. Ketika setelah itu kita sekarang itu lebih intens untuk mencegah itu, kita sering melakukan rahasia-rahasia. Jadi rahasia itu juga ada kalanya kita libatkan pihak kepolisian, bahkan TNI, atau kita sendiri laksanakan. Kalau kita laksanakan juga untuk rahasia itu, ketika ada informasi sekecil apapun, kita langsung melakukan rahasia. Misalnya yang secara insidentil itu, misalnya ada kamar tertentu yang dicurigai, langsung mau jam berapa, entah itu tengah malam atau itu kita langsung melakukan rahasia. Tapi para napi itu kan nggak dibolehkan bawa HP ya, Pak, ya? Memang dilarang. Dilarang ya, itu karena salah satu pelanggaran yang berat. Jadi selalu rahasia ya, Pak, ya mereka? Memang kita rahasia. Kalau kedapatan sanksinya apa, Pak, mereka? Kalau HP, memang itu sanksinya itu bisa remisinya dibatalkan. Oh, remisinya dibatalkan. Nah, bagaimana mereka misalnya kalau keluarga ada kebutuhan yang mendesak, misalnya ada keluarga yang meninggal, itu seperti apa itu, Pak? Keluarga meninggal kan bisa mereka lewat petugas juga bisa. Oh, lewat petugas. Dan juga ada wartel suspas. Oh, seperti apa? Jadi di situ kita siapin HP juga untuk mereka bisa berkomunikasi dengan keluarga. Oh, ada waktu-waktunya untuk komunikasi dengan keluarga ya? Mau komunikasi ya kita siapin tempatnya untuk mereka komunikasi. Tetapi ya namanya kita sepintar apapun, mereka juga dasarnya seperti tadi, mereka karena pintar bisa melakukan tindak pidana. Jadi kita juga sudah mencegah sedemikian rupa, tapi masih saja bisa. Masih selalu lolos. Mereka mencari bisa saja lolos. Entah itu melalui kita lalai dalam pemeriksaan, waktu yang bekerja di luar masuk, atau mereka lempar dari luar tembok. Benar. Nanti ada yang sengaja mungkin tendang bola ke bagian tertentu, alasan ambil bola, kemudian ngambil. Selalu saja ada caranya. Ada caranya. Kalau mengenai makannya mereka gimana, Pak, para napi itu? Apakah ada memang dapur khusus atau? Untuk makan mereka memang punya dapur di dalam. Ada. Dan memang untuk
penyediaan bahan makanan itu dari pihak ketiga. Oh, pihak ketiga yang Dari pihak ketiga. Kalau untuk sayur, ada beberapa jenis sayur itu memang kita memprotek karena kita punya kebun. Iya. Jadi kita minta untuk pemborongnya ambil dari kita. Oh, Begitu. yang Jadi, dilibatkan juga mereka di dalam mereka ya. binaan itu Jadi ya. mereka ini dapat premi juga dari hasil kerja mereka di sana. Oh, itu salah satu binaannya ya Pak ya. Jadi mereka berkebun di sana, hasilnya sebagian jual ke pasar, sebagian juga masuk untuk ke dapur. Dapur ya. Dan juga ke masyarakat di lingkungan itu juga. Nah, wujud-wujud pembinaan apa Pak yang sudah dilakukan untuk Lapas Sorong kepada Kalau para Lapas Sorong, kita di sini ada barbershop, barbershop ya Pak? ada pembuatan etalase, etalase untuk dijual lemari itu ya? untuk dijual. Siapa yang membina mereka Pak sampai mereka bisa bikin etalase itu? Apakah ada yang punya pengalaman dari luar, ada yang otodidak juga, Iya. ada yang memang punya keahlian, tinggal mereka kita fasilitasi. Iya. Jadi ada juga yang di bengkel motor, ada yang pelihara ayam juga. Beternak ya? Iya. Ayam potong ada juga, kita ayam kampung juga ada, ikan juga ada, cucian motor, cucian mobil juga ada. Dari sisi permodalannya itu memang sudah dianggarkan ya Pak ya? Jadi kita itu ada pembinaan kemandirian itu, ada anggarannya, tapi anggarannya itu lebih fokus kepada pelatihan. Untuk pelatihan, mereka yang sudah dilatih ini yang kemudian kita kerjakan. Kita kerjakan, kemudian dari dana operasional kita yang terkait dengan pembinaan kemandirian, kalau bisa kita sisihkan untuk memberikan penguatan kepada usaha-usaha kecil yang mereka buat ini kita dorong. Sehingga dari situ hasilnya nanti dibagi. Oh, dibagi Pak Hasil ya? penjualan itu dibagi untuk ke kas negara, penerima negara bukan pajak, kemudian untuk premi untuk yang bersangkutan, kemudian untuk dana penunjang pembinaan. Berarti sudah bagus sekali Pak ya, artinya sudah hidup sekali di sana pembinaannya ya? Berjalan. Iya, udah bagus sekali, udah berjalan banget ya. Jadi dari penunjang pembinaan ini yang kemudian kalau satu item kegiatan ada lagi, ya dari sini kita bantu kasih hidup yang satu lagi gitu. Artinya di sana itu tidak dibiarkan para napi hanya berdiam diri, duduk merenung gitu ya Pak ya? Ya, memang kalau ketika mereka kita biarkan merenung saja berbahaya juga. Iya, akan timbul pikiran-pikiran yang negatif lagi. Jadi bagaimana mereka supaya bisa punya aktivitas ya? Saya selalu himbau kepada petugas, jangan kita biarkan mereka itu. Siapa punya kemampuan, ada kreasi apa, mau berinovasi apa, mungkin ya yang sederhana misalnya cari bahan mereka buat noken atau buat gelang atau buat lukisan atau apa saja yang bisa kemudian menyalurkan bakat mereka. Oke. Pak, kalau misalnya ada oknum pejabat nih yang terlibat kasus kemudian ditahan, pernah nggak ada yang minta fasilitas-fasilitas khusus gitu di lapas? Kalau kita di Sorong ada beberapa pejabat juga ya, mantan pejabat juga. Tetapi ya karena lapasnya kita model begitu, jadi mau fasilitas lebih mau di mana lagi? Tidak ada Pak yang seperti kamarnya sama. Wah gitu. Semua sama. Semuanya sama ya Pak. Semua sama, makannya juga sama. Makannya semua sama Pak ya. Kalau untuk dari wanita sendiri, napi wanita seperti apa? Apakah ada perlakuan khusus Pak yang beda dengan yang Kalau wanita ya memang perlakuan khusus mereka sebenarnya sih tidak juga. Cuma karena ya namanya perempuan, kita tidak mungkin lah untuk lebih artinya keras kepada mereka. Mereka ya pembinaan itu memang sudah standar, untuk perempuan kan tidak bisa kita terlalu menekan mereka juga. Jadi mereka ada sedikit ini ya, kelonggaran sedikit. Ya, kelonggaran dalam artian bahwa pertama dalam mungkin kita tidak bisa samakan, misalnya harus kasih hukuman yang bagaimana begitu yang lebih kepada mereka yang mengganggu, misalnya membuat mereka tertekan dan lain sebagainya. Intinya bahwa pembinaan yang terukur, yang baik lah bagaimana itu. Kepada ibu-ibu yang menyusui itu kan juga kasihan Pak ya, misalnya terlibat kasus dia masih dalam ada menyusui. Satu yang hari ini juga dengan bayinya di sana. Nah, dan kita dalam aturan kita itu membolehkan sampai dengan anaknya itu berusia 2 tahun. Oh, tinggal di sama bayinya gitu. Dan sejak masuk di sana maka
itu menjadi tanggung jawab kita juga. Kita juga harus siapkan susu. Nah, ditanggung negara berarti ya, Pak ya? ditanggung juga. Kita harus siapkan itu selain dari keluarga misalnya bawa, kita juga harus tanggung. Makannya juga harus dia lebih karena dia menyusui. Gitu ya Pak. Nah, begitu juga dengan yang melahirkan, baru melahirkan sama juga begitu. Berarti agak sedikit tanda kutip repot ya Pak kalau menghadapi nafkah kita karena ada. Makanya kita sering itu berharap juga dari pihak pemerintah daerah itu bisa membantu kita. Karena kita dengan keterbatasan apa yang ada, tetapi warga yang berada di dalam adalah warga dari kota ini. Jadi kalau kita mungkin bisa cuma segitu, kita berharap mungkin dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari sosial, dari mana juga ikut membantu. Dengan harapan mereka itu keluar bisa kemudian hidup secara normal di masyarakat, karena dengan bekal pengalaman yang mungkin kita sudah berikan, mereka bisa juga bertahan hidup di luar dan tidak lagi mengulangi hal-hal yang membuat mereka harus kembali ke lapas. Iya benar, jangan sampai kembali lagi ya Pak ya. Pak, untuk mengenai yang menarik juga adalah kan mereka ditahan berhari-hari begini. Nah mereka kan juga punya kebutuhan biologis ya Pak ya. Apakah di lapas ada menyediakan bilik khusus gitu ya Pak ya? Sampai dengan hari ini belum ada. Belum ada. Jadi waktu mengunjungi keluarga? Ya paling pegang tangan biasa-biasa aja. Gitu ya Pak. Tapi mereka juga sebenarnya ada hak yang dibilang dengan salah satu hak itu CMK atau cuti mengunjungi keluarga. Ada ya Pak itu? CMK itu ada, tapi itu paling setahun ya mungkin sekali aja. Setahun sekali, tapi tetap ada. 2 hari, 3 hari begitu. 3 hari. Ya. Jadi itu juga merupakan salah satu bentuk hukuman mereka ya Pak ya. Untuk karena sering juga saya nonton ada bilik khusus untuk seperti untuk. Memang pernah dicoba di beberapa lapas coba, tetapi untuk melegalkan itu sampai hari ini belum ada regulasi. Belum ada regulasinya ya Pak ya. Oke Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan di kesempatan siang hari ini sebagai closing statement kita. Menarik sekali yang sudah diperbincangkan tadi ya Pak. Mungkin yang pertama saya himbau juga untuk para pemirsa masyarakat untuk juga bisa membantu kami memahami bahwa membina warga binaan kita itu hari ini dengan perubahan sistem pembinaan itu pasti mereka akan melihat bahwa mereka ada bekerja di luar. Jangan ketika melihat terus kemudian membuat pernyataan-pernyataan bahwa lapas ini seenaknya mengeluarkan. Itu bagian dari binaan gitu. Ya, tetapi perlu mereka harus cek karena mereka juga bagaimana cara yang kita pakai untuk kemudian membina mereka sehingga mereka itu bisa tumbuh kembali rasa percaya diri mereka supaya ketika mereka pulang mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat itu secara normal dan tidak ada rasa canggung sehingga mereka itu bisa kemudian bekerja dengan baik untuk kemudian menghidupi dia dan keluarganya seperti itu. Harapan terhadap pemerintah. Kemudian Pak, untuk pemerintah karena lapas Sorong ini itu mulai dari beberapa kabupaten Tamrau, Maibrat, Sorong, kota kabupaten Raja Ampat mau bahkan dari Sorong Selatan, maka teman-teman di pemerintah daerah juga kita berharap juga bisa membantu kami di lapas baik yang ada di Teminabuan maupun yang ada di Sorong. Mari kita lihat sama-sama problem masalah penyakit masyarakat ini yang kemudian pembinaan-pembinaan yang kita lakukan. Kita butuh sinergitas dengan sesama pemerintah daerah, sama penegak hukum, bagaimana kita membangun satu rasa percaya diri warga binaan kita melalui pembinaan-pembinaan yang ada. Kalau bisa kita bisa saling sharing, kemudian saling sharing misalnya pembiayaan juga untuk kita, sehingga ada program-program yang bisa mereka berikan ke kita, dengan harapan warga kita ini mereka bisa menjalani pidana tetapi mereka melatih diri dan pulang dan tidak lagi kembali lagi jadi residivis untuk mengulangi lagi tindak kejahatan.
Bukan main. Menarik sekali Pak Kalapas ya statement closingnya. Oke, baik sahabat podcast. Demikian perbincangan kami bersama Pak Gustaf NA Rumah Kev SHMH Kalapas kelas 2B Sorong. Beliau begitu konsen ya bagaimana membina para binaan itu untuk memanusiakan supaya mereka tidak kembali lagi. Itu ya apa yang diharapkan ya. Baik, terima kasih Pak Gustaf sudah hadir. Semoga sukses selalu Pak dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya.